Selamat berjumpa kembali. Saya akan membawakan renungan untuk Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Bunda Maria, teladan dalam beriman. Allah melibatkan manusia untuk menyelamatkan manusia. Gereja Katolik memiliki banyak kekayaan iman. Demikian juga dengan kesaksian iman. Kita sangat kaya dalam ekspresi dan simbol penghayatan iman. Misalnya, Santa Perawan Maria adalah seorang tokoh iman dan Bunda Gereja. Ia percaya akan segala rencana Tuhan dalam hidupnya. Ia berdialog, bertanya kepada Tuhan melalui utusan malaikat Gabriel. Ia menyerahkan seluruh hidupnya dalam penyelenggaraan Tuhan. Perkataan Maria yang sangat terkenal dari dialognya dengan Allah yaitu, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Ini adalah sebuah simbol penyerahan diri yang total kepada kehendak dan penyelenggaraan Tuhan. Maria diangkat ke surga adalah ajaran resmi Gereja Katolik. Ia diangkat jiwa raganya. Dokumen Konsili Vatikan II, Lumen Gentium nomor 59 menegaskan, akhirnya perawan tak bernoda yang tidak pernah terkena oleh segala cemara dosa asal, sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, telah diangkat melalui kemuliaan di surga beserta badan dan jiwanya. Ia telah ditinggikan oleh Tuhan sebagai Ratu alam semesta, supaya secara lebih penuh menyerupai putranya, Tuhan di atas segala Tuhan, yang telah mengalahkan dosa dan maut. Peristiwa Santa Perawan Maria diangkat ke surga membawa harapan kepada kita bahwa hadiah untuk orang beriman dan yang menghidupi imannya adalah persatuan dengan Allah. Kalau kita sungguh menghidupi iman, kita akan selalu ada bersama Tuhan. Semoga perjuangan iman, doa dan kehidupan kita senantiasa meneladani sikap Bunda Maria yang selalu mencintai doa, dialog dengan Allah, bertumbuh dalam rahmat Allah, dan menyerahkan diri kepada kehendak Allah. Untuk mencapai hal itu, kita perlu rendah hati. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Itu bisa dibaca dalam kitab Wahyu, bab 11 ayat 19a, bab 12 ayat 1, ayat 3 sampai 6a, dan ayat 10ab. Yohanes menggambarkan kebesaran Allah dalam sejarah keselamatan manusia. Allah terlebih dahulu memiliki rencana agar manusia tidak binasa. Ia memilih seorang perawan untuk menjadi bunda sang penyelamat. Ia melibatkan manusia untuk menyelamatkan manusia. Ini sekaligus menjadi sebuah simbol bahwa untuk memperoleh keselamatan harus ada usaha dari pihak manusia serta karunia rahmat dan belas kasih Allah. Allah senantiasa menjadi inisiator utama untuk keselamatan manusia. Yang dituntut dari pihak manusia adalah keterbukaan dan kerendahan hati untuk menerima dan menghidupi kehendak Tuhan. Tantangan untuk memperoleh keselamatan itu banyak. Mirip dengan perjuangan untuk memperoleh kesuksesan dalam hidup. Orang yang sabar dan berani menghadapi tantangan hidup adalah tipe orang yang akan sukses. Kalau kita mau sukses, perlu perjuangan, kesabaran, dan pengorbanan serta kerendahan hati. Kristus yang pertama bangkit dari antara orang mati. Maut datang karena satu orang manusia, yaitu Adam. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang, yaitu Kristus. Maut datang karena dosa Adam, tetapi kebangkitan orang mati karena Kristus yang pertama bangkit dari alam maut. Bandingkan surat pertama Rasul Paulus kepada orang Korintus bab 15 ayat 20 sampai 26. Sejarah keselamatan umat manusia itu berliku-liku. Kita bisa temukan di dalamnya kisah cinta yang mesra dengan Allah, tetapi juga perlawanan, pengingkaran serta pengkhianatan akan cinta Allah yang begitu besar bagi manusia. Mulai dari manusia pertama Adam Hawa, bangsa pilihan, para murid sampai dengan generasi sesudahnya dan sampai sekarang.
Sejarah keselamatan manusia berputar dalam lingkaran ini. Ada kesetiaan, lalu muncul ketidaktaatan, maka jatuh dalam dosa. Selanjutnya ada pertobatan, lalu jatuh lagi dalam dosa, kemudian bertobat lagi. Siklus itu terus berulang. Siklus ini terus berulang. Gereja melalui orang-orang pilihannya menolong sesama manusia agar tidak hidup dalam budaya kematian, yaitu dosa. Manusia selalu diajak agar masuk dalam budaya kehidupan, yaitu melakukan hal-hal positif, hal-hal yang baik dalam kehidupan setiap hari. Santa Perawan Maria memberi kita contoh dan jalan untuk itu dengan menyerahkan seluruh yang dijumpai dalam hidup dalam penyelenggaraan Tuhan. Peristiwa Maria mengunjungi Elizabeth mengandung beberapa makna. Pertama, Maria membagi sukacita dengan saudarinya Elizabeth. Kedua, terbuka cakrawala berpikir ditransformasi. Elizabeth menjadi penuh dengan sukacita, juga anak yang ada di dalam rahimnya ikut melonjak kegirangan. Ketiga, menguatkan iman akan Allah. Maria dan Elizabeth semakin percaya kepada Allah dan memujinya. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, Maria membagi sukacita dengan saudarinya Elizabeth. Dikala kita membagi kegembiraan dengan orang lain, maka kegembiraan itu akan bertambah. Ia melahirkan kegembiraan baru. Kalau kita mau supaya semakin banyak orang mengalami kegembiraan dalam hidup, maka marilah kita membudayakan kebiasaan membagi sukacita. Jangan kita menambah beban hidup orang lain dengan sikap dan tutur kata kita. Kita harus menjadi pembawa solusi, bukannya pembawa masalah. Kita harus menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari masalah. Mestinya dikala sesama kita mengalami kesulitan, tantangan atau kesusahan dalam hidup, kewajiban kita yaitu membantu meringankan bebannya. Bantuan kita bisa sangat beragam model dan cara. Misalnya dengan mendengarkan, memberikan kata-kata peneguhan, tetapi bukan menghardik, menghakimi, memojokkan atau dengan kata-kata yang menyakitkan lainnya. Kita kembangkan budaya positif, budaya kehidupan, mendukung dan memotivasi satu sama lain dalam hidup ini. Kedua, terbuka cakrawala berpikir ditransformasi. Elizabeth menjadi penuh dengan sukacita, juga anak yang ada dalam rahimnya ikut melonjak kegirangan. Ketika salam Maria sampai ke telinga Elizabeth, ia dipenuhi Roh Kudus dan berseru, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya." Maria dan Elizabeth, mereka saling membagi sukacita. Maria membagi kegembiraannya dengan Elizabeth setelah mendengar kabar gembira dari malaikat Gabriel. Lalu Elizabeth membagi sukacitanya setelah ia mendapat salam dari Maria. Kegembiraan mereka menjadi sempurna karena mereka sama-sama bergembira, bersukacita karena kebaikan Tuhan. Setiap kebaikan yang kita alami setiap hari itu adalah kebaikan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan adalah sumber kebaikan. Dia adalah kebaikan itu sendiri. Kalau kita berbuat baik dengan orang lain, berarti kita membagi kebaikan Tuhan kepada sesama. Juga berarti kita membawa Tuhan dan membagi Tuhan dengan sesama. Luar biasa kan? Tetapi hal sederhana seperti ini sering kita lupa. Karena sering lupa, maka hal sebaliknya yang kita lakukan. Kita membagi kebencian, kita menyebarkan dengki, kita menabur cemburu, kita menyemai perpecahan. Banyak hal negatif lainnya yang sering kita buat. Akibatnya, yaitu kita semakin sakit hati, semakin sedih, semakin susah, semakin tidak damai dalam hidup. Karena itu mulai muncul sakit ini dan sakit itu. Ada keluhan gangguan kesehatan bervariasi. Sakit pertama-tama datang dari kondisi batin yang tidak damai, yang tidak dipenuhi dengan sukacita yang sesungguhnya. Kita bisa melihat bedanya orang yang sungguh-sungguh bahagia
gembira dan bersukacita dengan orang yang pura-pura bersukacita. Kita bisa merasakan orang yang sungguh-sungguh penuh dengan damai atau orang yang pura-pura damai. Melihat kegembiraan dan sukacita iman yang dimiliki Elizabeth, maka Maria memadakan pujiannya kepada Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan dan batinku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Magnificat Maria ini terus didoakan, dinyanyikan setiap hari dalam doa-doa bersama di biara, baik di komunitas biarawan maupun biarawati. Sukacita sejati yang dibagi dengan sesama akan menggandakan sukacita. Kegembiraan sejati yang dibagikan dengan sesama akan melipat gandakan kegembiraan. Kedamaian sejati yang dibagikan dengan sesama akan menghasilkan kedamaian yang lebih besar lagi. Mari kita budayakan kebiasaan positif dan menguburkan budaya kematian dalam hidup kita setiap hari. Maria adalah teladan dalam beriman. Allah mengikut sertakan manusia untuk menyelamatkan manusia. Tuhan memberkati.